Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 83 diberikan kasus tentang pembelajaran. Mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam LPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif. Nah, ini adalah kecakapan abad 21. Ya, di sini Bapak Ibu harus tahu tentang konstruksi IPK. Ya, dalam LPP ini memuat kecakapan yang mana? Nah, kita lihat contoh soalnya. Apad adalah seorang siswa yang membuat keputusan dan membuat kerangka kerja serta terdapat masalah yang pemecahannya didapat melalui proses. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk mengakomodir kasus tersebut harus berorientasi pada kemampuan titik-titik. Nah, yang mana nih? Apakah A. berpikir kritis, B. kreatif, C. kolaborasi, D. komunikasi, atau E. efisiensi? Nah, jadi IPK yang tepat untuk kasus ini, ya, kira-kira yang mana? Nih, apakah berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, atau efisiensi? Kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Nah, kita akan coba bahas tentang pilihan-pilihan jawaban ini. Ini tentang kemampuan atau kompetensi abad 21, yaitu 4C ini, ya. Ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Ini kalau di Indonesia ada 4K, ya. Kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Tapi sama saja, intinya ada 4 hal ini. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masingnya? Kita coba lihat. Yang pertama ada critical thinking, di mana seseorang diarahkan kepada berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau suatu kasus. Dalam memecahkan suatu masalah perlu melalui proses. Nah, ini ya, tadi di soal sudah ada nih jawabannya. Jadi, jawabannya adalah berpikir kritis ya, atau critical thinking. Ini jawabannya yang A ya. Jadi yang tadi Ahmad yang seorang siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja serta terdapat masalah yang pemecahannya didapat melalui proses, itu adalah IPK yang harus diakomodirnya menggunakan kemampuan berpikir kritis. Jadi IPK-nya harus kita buat bagaimana caranya itu supaya IPK-nya itu meningkatkan kompetensi berpikir kritisnya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, kecakapan yang lain ini ada creativity, ya, keterampilan berpikir kreatif. Ini disebut juga dengan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Nah, ini lebih kepada meningkatkan kreativitas siswa. Jadi dipersilahkan pada siswa itu untuk mengkreasikan pembelajarannya. Kemudian ada kolaborasi. Ya, ini keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi adalah suatu aktivitas kerjasama kelompok yang terdiri 2 orang atau lebih. Nah, ini berarti untuk kolaborasi ini, ya, untuk IPK yang dibuatnya itu lebih kepada kerjasama. Jadi ada kolaborasi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian ada communication, ya, yang keempat ini ada keterampilan berkomunikasi, ya, yaitu adalah suatu kemampuan dalam mencapai ide atau pemikiran dilakukan secara jelas, efektif, dan cepat. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Nah, ini bagaimana cara siswa mengkomunikasikan, ya, IPK atau indikator pencapaian kompetensi juga harus melihat hal ini, ya. Kalau misalkan yang dimintanya adalah tentang komunikasi, ya, IPK-nya juga harus mengandung unsur komunikasi ini. Jadi 4 kecakapan ini yang harus dimiliki di abad 21 ini harus Bapak Ibu pahami, ya. Jadi ketika menyusun IPK itu mana kira-kira yang akan ditingkatkan. Nah, ini yang harus dilihat, apakah critical thinking-nya, creativity, collaboration, atau communication-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada juga ya tentang materi tentang pemikiran kritis. Ya, ini yang lebih lebih tambahannya.
Ini bagaimana pemikiran kritis ini atau membuat pertimbangan ya. Nah ini silahkan dipelajari juga Bapak Ibu, boleh dibaca. Nah ini tentang critical thinking ya. Nah Bapak Ibu harus tahu nih, selain critical thinking, 4 hal ini juga harus tahu ya. Ini kecakapan abad 21 yang bisa dikonstruksi dalam IPK. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.